Salam saudara-saudara, jumpa lagi dalam persiapan khotbah minggu. Terbaca menurut kitab Markus pasal 15 ayat 16 hingga ayat 20a. Sebelum membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, perlengkapi kami dengan roh hikmat-Mu ketika kami membaca firman-Mu, dan kami mencoba untuk menggali kebenarannya, sehingga lewat firman-Mu kami memperoleh kebenaran. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Injil Markus pasal 15 ayat 16 hingga ayat 20a. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Demikian sabda Tuhan. Saudara, tema kita sesuai yang diberikan adalah berhenti membuli. Berhenti membuli. Ini ada kaitan dengan memperlakukan orang lain dengan sewenang-wenang, kemudian merendahkan orang lain seolah-olah dia tidak berharga. Yang kita akan lihat mulai dari teks ini adalah dalam bagian pendahuluan. Kita lihat bahwa urusan pengadilan terhadap Yesus sudah selesai, baik itu pengadilan agama maupun pengadilan Romawi. Sekarang kuasa penuh diserahkan kepada para serdadu untuk mengeksekusi keputusan pengadilan, dan rupanya Yesus dipersiapkan untuk dibawa untuk disalibkan. Saudara, di tahap ini salib menjadi urusan para serdadu. Bahasa keadilan sudah selesai, sehingga yang kita temukan ialah satu model militeristik. Jadi orang memamerkan kuasa, kekuatan, dan kewenangan itu dimiliki oleh mereka. Demikianlah kalau kehidupan ini dikuasai, didominasi oleh militer, maka rakyat atau siapapun tidak akan bertahan. Saudara tahu bahwa persoalan di bumi ini sebenarnya apapun bisa militer buat, tapi mereka hanya tunggu legalitasnya. Kisah tentang kudeta di Myanmar misalnya, itu menunjukkan bahwa dominasi militer begitu kuat, dan kalau militer sudah menguasai, maka tidak ada yang bisa mencampurinya. Jadi ini ada ruang-ruang penganiayaan yang harus dihadapi oleh Yesus. Kelak keberadaan orang-orang Kristen juga akan sama, berhadapan dengan kekuasaan sistem Romawi, yang mana kekuasaan militer itu membuat banyak orang Kristen dikorbankan. Jadi Markus menceritakan hal ini sekaligus memberi kekuatan bagi orang Kristen bahwa Yesus sudah melalui proses penghinaan ini. Bagaimana militer menunjukkan gigihnya, dan Yesus sudah pernah mengalaminya. Mari kita lihat kajian teks kita. Kita mulai dengan bertanya, siapa serdadu-serdadu itu? Secara resmi memang mereka adalah tentara Romawi, tetapi mereka adalah pasukan tambahan. Dan biasanya pasukan tambahan itu diambil dari daerah-daerah jajahan Romawi, dan ini daerah yang berbatasan dengan Yudea. Karena mereka adalah pasukan tambahan,
Kita tahu juga bahwa gerakan selot itu memang seringkali mengganggu pasukan-pasukan tambahan Romawi, sehingga kita bisa lihat bahwa bagaimana mereka bisa mengejek Tuhan Yesus karena mereka ada di daerah-daerah perbatasan dengan bahasa Aram, itu bahasa yang mereka mengerti, sehingga Markus mencatat dengan sangat baik. Kemudian bagaimana penghinaan itu sebenarnya ini juga karena kebencian mereka terhadap arogansi identitas orang Yahudi, sehingga Yesus juga menjadi sasaran bully. Dia adalah miniatur dari kebencian para tentara terhadap perlawanan orang Yahudi. Nah, sehingga Yesus menerima segala akibatnya. Dalam teks ini kita lihat apa yang mereka lakukan. Pertama, mereka mengenakan kepada Yesus jubah ungu. Saudara-saudara, jubah ungu itu, saudara, dia memang dia terbuat dari siput laut, sehingga memang harganya mahal dan tidak semua orang bisa menjangkaunya. Dan itu adalah pakaian para bangsawan. Nah, ketika militer mengambil alih proses pengadilan terhadap Yesus, mengeksekusi hasil keputusan pengadilan, maka pertanyaannya ialah dari mana mereka dapat jubah ungu itu? Oh, rupanya itu tidak didapat dari bangsawan. Itu pakaian tentara sendiri, jubah tentara. Kalau dalam versi kitab Lai, cerita ini ditulis oleh Matius, Markus dan Yohanes. Matius 27 ayat 28, Yohanes 19 ayat 2 dan Markus 15 ayat 17. Sebenarnya disebutkan ini kain ungu. Tetapi kalau kita sedikit menyelidiki, sebenarnya ada beda. Kalau versi Markus dan Yohanes itu kain ungu karena menggunakan bahasa Yunani porphuros, jadi itu kain ungu. Tetapi kalau versinya Injil Matius itu dia menggunakan kata kokinos, dia warnanya lebih merah tua. Agak mirip sebenarnya kedua warna itu. Tetapi ini mau menunjukkan bagi saya dan saudara bahwa pakaian itu tidak didapat dari bangsawan. Markus dan Yohanes melihat kain ungu, tapi Matius melihat ada yang beda. Kemungkinan besar kain itu berwarna merah tua seperti pakaian para prajurit. Dan ketika mereka mengenakan kepada Yesus, sebenarnya mereka mengenakan kain palsu. Jadi ini kain palsu yang dikenakan kepada Yesus untuk menunjukkan bahwa Yesus itu tidak ada apa-apanya. Dia tidak layak memakai pakaian bangsawan gitu. Dan Yesus juga adalah menurut versi mereka bangsawan palsu. Jadi ada upaya untuk menurunkan kewibawaan Allah. Ada upaya untuk merendahkan keberadaan Yesus karena sekarang statusnya adalah sebagai orang hukuman. Dan begitulah manusia, saudara. Ketika kita bebas melakukan apa saja, mengeksekusi apa saja, maka kita juga bebas untuk memperlakukan orang dengan sesuka hati. Dan kekuasaan yang kita pakai bisa saja kita pakai untuk merusak orang lain. Dan pakaian ini menunjukkan bahwa kita manusia selalu mengukur status sosial itu selalu ada kaitan dengan pakaian, kan? Kita pernah baca bagaimana kisah Lazarus ditolak oleh orang kaya yang mengenakan jubah ungu karena Lazarus itu seorang pengemis, dan sudah pasti seorang pengemis. Pakaiannya compang-camping, bahkan versi Injil Lukas bahwa tubuhnya penuh dengan luka borok. Padahal ini kontroversi yang dibuat oleh Markus, pesan ketiga Injil. Padahal ketika manusia jatuh dalam dosa, dalam versi kitab Kejadian disebutkan bahwa manusia mengenakan cawat dari daun pohon ara. Tuhan yang marah terhadap dosa manusia, dia menghukum mereka
Tapi jangan lupa bahwa Ia juga membuat pakaian untuk manusia dari kulit binatang. Cawat dari daun pohon ara itu tidak tahan, mudah runtuh. Yang ada hanya ketelanjangan yang memalukan dosa. Tetapi dengan Tuhan mengenakan pakaian dari kulit binatang, sebenarnya Tuhan mau menutupi ketelanjangan dan rasa malu manusia. Dan karena itu Injil Markus membuka dua rahasia tentang dosa. Pertama, dosa itu dimulai dari satu sikap tidak tahu berterima kasih terhadap kasih setia Tuhan. Dosa itu berarti kehidupan saya dan saudara tiap saat hanya menelanjangi Tuhan, menelanjangi diri sendiri, menelanjangi orang lain. Itu dosa. Kedua, dosa itu selalu berupaya merebut status saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dan di sini terlihat dengan sangat jelas bahwa Yesus bersedia mengenakan jubah palsu agar kelak orang-orang percaya saya dan saudara kita beroleh kesempatan untuk mengenakan jubah kebenaran. Itu hal pertama tentang jubah ungu. Ada Yesus memakai itu supaya kita juga beroleh kesempatan melepas semua kepalsuan dan beroleh jubah kebenaran. Hal kedua dalam teks kita, apa yang dilakukan oleh para serdaru ialah mereka memasangkan kepada Yesus mahkota duri. Hampir sama cara berpikir kita. Para tentara tidak memiliki mahkota emas. Mahkota emas itu hanya dipakai oleh raja, kaisar. Tetapi tiba-tiba mereka berinisiatif mengambil, rupanya ini bahwa di sekitar Yudea itu ada puluhan spesies semak duri. Mereka mengambil semak duri dan menenunnya menjadi mahkota bagi Yesus. Ini ide untuk menghina saudara. Tapi sesungguhnya apa yang mereka lakukan juga, menurut Injil Markus, mereka tidak tahu bahwa mereka lakukan itu makin meyakinkan keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Begini saudara, mereka tidak pernah menyadari bahwa tindakan mereka membuka keyakinan bahwa Yesus itu benar-benar Tuhan. Kita masih ingat kan? Kitab Kejadian menceritakan, karena dosa Adam dan Hawa, Allah menghukum Adam. Tentunya mereka tidak menyadari pentingnya pilihan mereka. Jadi mereka tidak sangka bahwa ini membawa kita pada kisah Adam dan Hawa. Adam pertama, dia telah menjadi ahli waris Taman Eden. Tetapi ketika dia gagal, maka Tuhan menghukum bahwa tanah itu akan penuh dengan semak duri, sehingga untuk menghasilkan berkat kamu harus berjuang, tertusuk, berdarah, dihalangi oleh duri yang membuat kita menghabiskan waktu hanya untuk mencari berkat Tuhan. Tanah telah dikutuk dengan semak duri, kata kitab Kejadian. Nah, ketika mereka mengenakan kepada Yesus mahkota duri, mereka sebenarnya seperti membawa kita kembali pada kisah cerita tentang kutukan tanah dan semak duri itu. Dan rupanya kalau Adam pertama itu dia gagal karena tidak setia kepada Tuhan, maka Adam kedua dia beroleh satu mahkota kemuliaan. Meski dia adalah mahkota duri, tetapi yang mau dikatakan ada dua hal menarik menurut saya. Pertama, ketika mahkota duri ditaruh di kepalanya, mengingatkan kita akan cerita kitab Kejadian, dan Tuhan mau menanggung kutukan kita di atas kepalanya. Dia taruh kutukan itu di atas kepalanya. Tuhan bersedia mengambil alih kutukan itu. Saudara masih ingat pula cerita tentang Kain dan Habel kan? Ketika Kain membunuh Habel, Allah
memanggil namanya, dia ketakutan dan dia bilang, ini nanti di mana-mana orang bunuh beta. Tapi Tuhan kemudian menaruh tanda pengampunan di dahinya. Sesungguhnya ini hal kedua yang mau saya sampaikan, bahwa saya dan saudara ini punya tanda dosa dalam hidup kita. Dosa itu membuat pikiran kita tidak stabil, kata-kata kita menyakiti. Yang ada pada diri kita hanya hal-hal negatif, hal-hal kejahatan. Dan sekarang Tuhan ketika mahkota duri ditaruh di atas kepalanya, dia bukan saja bersedia memikul segala kutukan karena semak duri itu, tetapi dia juga bersedia untuk mengambil tanda dosa dari hidup saya dan saudara. Supaya apa? Supaya kita bebas berdoa kepada Allah, bebas memohon anugerah Tuhan, dan kita bebas meminta berkat Tuhan dalam kerja kehidupan kita setiap hari. Meski onak duri menghalangi, tapi berkat Tuhan selalu ada. Meski dalam keadaan susah, berkat Tuhan selalu datang dengan cara yang hebat dalam hidup saudara, saya dan saudara. Dan meski bayangan dosa membayangi hidup kita, saudara tahu kan, kalau kita melakukan satu kesalahan dan dosa, yang ada pada kita itu rasa bayangan-bayangan dosa yang membuat kita menyesal, malu, terbeban oleh dosa-dosa yang kita lakukan. Tetapi ketika dia mengenakan mahkota duri, Yesus bersedia untuk melepas tanda dosa itu, bersedia menerima doa-doa saya dan saudara, bersedia untuk menerima permohonan ampun saya dan saudara. Dia memikul mahkota duri di kepalanya, dia meringankan beban kita, dan dia mau untuk melegakan kehidupan saya dan saudara. Dosa itu terjadi saudara manakala saya dan saudara menanggung sendiri kelemahan kita dan tidak melepaskan tanda-tanda dosa itu. Memang ini adalah sebuah penghinaan, tetapi dia melakukan ini supaya apa yang hina bagi Tuhan itu menjadi kemuliaan bagi kita. Ada mahkota duri, tapi Tuhan menyiapkan mahkota kehidupan bagi saya dan saudara. Karena itu dalam Yakobus 1 ayat 12 dia mengatakan bahwa Tuhan telah menjanjikan mahkota kehidupan kepada mereka yang mencintainya. Saya dan saudara yang percaya bahwa Yesus menggantikan kita dalam penderitaan yang seharusnya kita binasa. Saya dan saudara melihat bahwa janji Tuhan itu membuat proses ini dimulai dalam diri Yesus. Dia menggantikan saya dan saudara di dalam penderitaannya. Dia sedang mempersiapkan mahkota kehidupan bagi saya dan saudara. Bukankah kita seharusnya memperoleh mahkota duri? Ketika orang melakukan dosa dan salah, apa kebanggaannya? Tidak ada. Adakah orang memberi satu mahkota kemuliaan kepada orang yang melakukan salah dan dosa? Tidak. Yang ada adalah dia dicibir, dia dihina ketika orang melakukan kesalahan, ketika orang gagal dalam hidup ini. Saya dan saudara dalam keberadaan kita setiap hari harusnya kita yang memperoleh mahkota duri itu. Tetapi sekali lagi Markus menekankan bahwa juru selamat kita mengambil kutukan sebagai pengganti kita, sehingga kita boleh memperoleh kasih karunia, kebaikan dari apa yang harusnya Tuhan beri kepada kita dan status kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan Kristus telah menunjukkan bagi kita bagaimana jalannya untuk merebut mahkota kemuliaan itu. Nah saudara, yang ketiga dilakukan oleh para murid itu adalah mereka saudara berseru dengan kata-kata yang sama mungkin digunakan untuk menyapa Kaisar. Salam Raja, salam Raja, salam Kaisar. Tapi kali ini mereka bilang salam Raja orang Yahudi. Dan semua orang tahu bahwa pengadilan terhadap Yesus itu terjadi karena Yesus mengakui dirinya sebagai Raja. Dia anak putra Allah. Tetapi itu tidak diterima oleh orang Yahudi. Dan karena itu ketika mereka bilang salam Raja orang Yahudi, sesungguhnya mereka mau bilang bahwa kamu bukan Raja. Dan ini penghinaan terhadap hakikat Allah Maharaja, saudara.
Nah, teks kita menunjukkan kepada kita bagaimana pergeseran luar biasa, bahwa dalam kehidupan kita menemukan satu penghormatan yang palsu. Salam raja orang Yahudi, ada penghormatan yang palsu, ada sapaan yang palsu disampaikan bagi orang lain. Ada konsep ibadah yang palsu. Ibadah yang palsu itu ialah sujud di hadapan Tuhan, tetapi kita begitu arogan dalam kehidupan setiap hari. Ibadah yang palsu adalah kita berkata-kata tentang Tuhan, tetapi hidup kita sangat arogan. Kita menganggap diri kita menjadi orang yang paling top, paling dikenal, paling hebat dalam hidup ini. Kita menjadi arogan, seenaknya berkata tentang orang lain. Kita menjadi seseorang pribadi ganda yang dalam kehidupan perjumpaan dengan Tuhan begitu serius, tetapi begitu dalam hidup setiap hari kita menunjukkan kemunafikan. Salam raja orang Yahudi. Mereka telah menganggap dia sebagai raja palsu, dan karena itu salamnya juga adalah kepalsuan. Setelah itu mereka juga memberikan kepada Yesus tongkat, saudara. Satu tongkat yang harusnya terbuat dari bulu, tapi mereka membuat kepada Yesus satu tongkat yang bertujuan untuk mempermalukan Tuhan Yesus. Kan seorang kaisar raja harus punya tongkat kan, dan mereka melengkapi kain ungu palsu, mahkota duri, mahkota yang palsu, kemudian penyembahan yang palsu. Sekarang mereka menyiapkan tongkat yang palsu. Tongkat yang palsu. Mereka lupa bahwa Tuhan pernah memberikan kepada Musa satu tongkat yang ajaib. Tongkat yang dimana bisa berubah menjadi ular dan menelan semua ular-ular para tenung di Mesir. Tongkat yang dimana ketika menunjuk laut Teberau, laut itu terbelah menjadi dua. Tongkat yang dimana ketika Musa memukul batu itu, maka batu itu keluar air. Mereka seolah-olah mengatakan bahwa ini sempurna. Sudah jubah ungu palsu, sudah mahkota palsu, sudah ada penyembahan palsu. Sekarang mereka bilang tongkat palsu. Ini satu ejek-ejekan terhadap kuasa Tuhan. Mereka mengejek kuasa Tuhan. Menurut mereka Tuhan Yesus tidak ada apa-apanya. Tongkat itu simbol dari kuasa. Dan saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara, sekarang saudara, kepalsuan yang dialami oleh Tuhan Yesus benar-benar menguji keberadaannya. Tetapi ingat, kuasa Tuhan itu tidak pernah berakhir. Dia tidak pernah bisa ditaklukkan. Sebab apa? Dia digerakkan oleh kasih-Nya yang besar. Semakin mereka memberikan kepalsuan, justru kasih Yesus semakin bertambah besar. Bahkan saudara, mereka bukan saja memberi jubah palsu, mahkota palsu, penyembahan palsu, tongkat palsu, tetapi mereka juga mengurapi dia sebagai raja. Mereka membuat semacam tradisi pengurapan yang palsu. Kehidupan benar-benar menjadi satu ritual palsu. Dalam penobatan itu seolah-olah mereka mengatakan bahwa ini hanya permainan aneh, lucu. Bahwa sudah, karena semua dunia menolak engkau, biarkanlah kami mengurapi engkau sebagai raja palsu. Saudara, dalam tradisi pengurapan itu biasanya para imam itu, nabi itu menggunakan minyak. Saudara, tapi apa yang terjadi? Mereka mengurapi Yesus dengan ludah mereka. Mereka membuang ludah kepada Yesus. Minyak seperti minyak narwastu yang harum itu harusnya dipakai untuk pengurapan, tetapi kepada Yesus mereka memakai ludah yang bau, ludah penghinaan luar biasa. Dan karena itu jangan heran saudara, sampai hari ini banyak orang dengan seenaknya berkata-kata dia membusukkan nama Tuhan, padahal
mulutnya sendiri berbau busuk dengan kata-kata yang memalukan itu, saudara. Kelak dia akan memperoleh bagian penghakiman yang tidak bisa dihindari. Saudara, di setiap budaya kita tahu, di mana saja salah satu cara terburuk untuk menunjukkan rasa jijik pada seseorang adalah dengan meludahi mereka. Dan mereka mau mengatakan, raja palsu itu bukan saja tidak ada kuasa, tapi mereka mau bilang bahwa dia menjijikkan. Ritual ini menjijikkan. Mengangkat diri sebagai Tuhan, sebagai raja, sebagai kaisar, menjijikkan. Saudara, sampai hari ini dosa para serdadu itu terbawa sampai kita. Ucapan kita menjijikkan. Kita tidak mampu menahan perkataan kita. Kita sesuka hati menghina dan mempermalukan orang lain. Bukankah Yesus tidak pantas menerima semua ini? Tetapi dia membiarkan semua itu terjadi. Dia memilih untuk menerimanya demi kita. Kalau kitab Yesaya pasal 50 dia bernubuat tentang penderitaan, dikatakan bahwa dia tidak menyembunyikan wajahnya dari ejekan dan meludah. Itu berarti ini terjadi penggenapan bahwa Yesus benar-benar memilihnya. Dan ini membuktikan bahwa Allah itu dengan kasih setianya yang besar, dia datang mendekati saya dan saudara. Karena itu kita layak untuk menerima pelukan penuh kasih dari Bapa di surga. Meski kita menjijikkan dalam hidup ini, meski dia diurapi dengan ludah, tetapi dia akan memberi kita urapan penuh berkat. Kita menerima urapan baru dengan Roh Kudus. Kita manusia ini, saudara, bukan saja melakukan dosa, tetapi ketika melakukan dosa, betapa bangganya kita. Menjijikkan sekali. Kita bercerita tentang dosa-dosa kita tanpa beban. Padahal dosa-dosa itu sangat menipu. Dan karena itu banyak orang menganggap bahwa dosa-dosa yang dilakukan itu adalah hal-hal yang sepele. Saudara, itu sangat menjijikkan bagi kita. Karena itu hal kecil, bukan masalah besar. Tapi teks ini mau mengingatkan kita untuk melihat pada Yesus. Melihat pada apa yang dia lakukan. Meski dia dianggap menjijikkan, tetapi dari mulutnya itu ada pengampunan. Dan dia mau menerima saya dan saudara-saudara. Dosa-dosa kita telah dijungkir balikan. Dunia membawa rasa sakit yang hebat kepada Tuhan. Bahkan kaum militer, mereka berperan penting untuk eksekusi. Mereka benar-benar menunjukkan arogansi kekuatan mereka. Nah, saudara, tapi dengan ketika Yesus menerima itu semua, maka dia sedang menerima keberadaan kita. Kita yang menjijikan dipanggil ke dalam kemuliaan. Karena itu saudara, tolong sadar ini. Kalaupun saudara dihina, diludahi, saudara ada kata-kata yang tidak menyenangkan terhadap engkau, belajarlah dari Yesus. Sebab Yesus menunjukkan bahwa penghinaan sekarang ini tidak akan sebanding dengan kemuliaan yang akan saya dan saudara terima. Saudara, lalu bagaimana aplikasinya? Sekarang mata kita telah terbuka untuk melihat bagaimana kita terlibat di dalam peristiwa persiapan untuk menuju kepada kematian Tuhan Yesus. Satu persiapan untuk peristiwa salib. Tetapi teks ini mau menunjukkan bahwa jika Adam pertama sudah gagal, saya dan saudara sudah gagal, justru kita dipersatukan dengan Adam kedua, Yesus Kristus. Kita telah dibaharui dengan Roh Kudus. Roh itu tinggal di dalam kita. Dan karena itu setiap kali kita berhadapan dengan persoalan apapun, sampai pada titik-titik ketidakmampuan kita, saya dan saudara hanya bisa memandang kepada Yesus. Kita memandang sambil meyakini bahwa kita bukanlah budak dosa. Kita bukanlah orang-orang yang licik, orang-orang
yang mau dibawa untuk sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Di minggu sengsara ke-7 ini, mari kita lihat bahwa sebenarnya hidup kita terlalu rendah di hadapan Tuhan. Tetapi Allah mengambil semua. Semua yang palsu ditimpakan kepada Allah. Semua imitasi kehidupan itu dia ambil alih. Semua yang tidak benar di hadapan Tuhan, dia ambil alih. Supaya kita beroleh kesempatan yang baru. Dengan demikian saudara, mari kita bersiap menerima jubah keselamatan. Bersedia untuk dikenakan mahkota kemuliaan. Kita bersedia untuk beroleh kuasa dari Tuhan. Tongkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Kita bersedia untuk beribadah kepada Tuhan secara benar, bukan lagi perayaan palsu ataupun ritual-ritual yang palsu. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus bahwa karena Dia mengambil alih semua, kita beroleh kesempatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berkati kami lewat firman-Mu, biarlah ketika kami mempersiapkan khotbah, kami makin dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Amin.